untuk semua partisipan dimanapun teman-teman berada, mungkin yang di Indonesia selamat sore juga. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu PPI Belfast itu apa sih. Jadi PPI Belfast adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Belfast, United Kingdom. Dan di periode yang sekarang, 2020-2021, Ketua PPI Belfast adalah Devina Ananda Milenia. Jadi PPI Belfast mengadakan acara dan kegiatan, salah satunya adalah webinar series, yaitu Pagi-Pagi Inspirasi, dan ketua pelaksananya adalah Brian Adinata Zulkarnain. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk Devina menyampaikan kata sambutan. Silakan Devina. Iya, terima kasih Jesselyn. Selamat pagi untuk yang ada di UK dan juga selamat sore yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Devina, Ketua PPI Belfast tahun 2020 sampai 2021. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Parama atas kesediaannya menjadi narasumber kami di webinar series Pagi-Pagi Inspirasi yang PPI Belfast selenggarakan hari ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk seluruh para partisipan yang bersedia menyediakan waktunya bergabung pada webinar kami hari ini. Sebelumnya, saya di sambutan saya kali ini, saya mewakili PPI Belfast mengucapkan terima kasih dan juga memiliki harapan semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Mungkin cukup dan sekian dari saya, sambutan dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon selanjutnya moderator kami, Jesselyn, bisa dimulai dan dibawakan acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Devina. Jadi seperti judul kita yaitu Pagi-Pagi Inspirasi, pada hari ini kami akan mengundang tamu yang sangat inspiratif yaitu Kak Parama Pradana Suteja. Selamat datang Kak Parama, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar pada hari ini. Halo Jaslyn, thank you buat perkenalannya dan juga pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih untuk PPI Belfast atas kesempatannya untuk bisa sharing bersama teman-teman, kiranya bisa bermanfaat buat kita semua. Ini video sama suara jelas atau enggak? Okay. Iya, sangat jelas. Okay. Thank you. Oke, terima kasih Kak Parama. Jadi sekilas bio dari Kak Parama. Kak Parama ini kelahiran Solo. Untuk tahunnya tahun berapa bisa di-googling sendiri ya. Yang penting orangnya masih muda dan juga keren. Oke, jadi SMA-nya di Regina Pacis Solo, S1-nya di UC Berkeley, mengambil jurusan architecture, dan S2-nya pada saat ini di Harvard University. Beberapa prestasi dari Kak Parama yaitu lolos seleksi 11 universitas top dunia dan menerima 7 tawaran beasiswa, salah satunya Dean's Merit Scholar dari Harvard. Selain itu juga Kak Parama meraih Eisner Prize di tahun 2018 for Highest Achievement in Architecture di UC Berkeley. Dan selain itu Kak Parama juga berhasil mempresentasikan proyeknya di Two Sides of the Border Exhibition di Yale School of Architecture di tahun 2018 dan AD's Architect Forum di tahun 2019. Dan di kesempatan kali ini Kak Parama akan sharing tentang gimana sih pengalamannya dan apa tips and trick untuk bisa diterima di 11 universitas tersebut dan menerima beasiswa. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Parama, pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Form yang telah kami kirim melalui email, ataupun teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk unmute dan langsung aja bertanya ke Kak Parama. Nah, di kesempatan kali ini kami tidak menggunakan chat box karena adanya kesalahan teknis. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Parama, pertanyaan bisa langsung aja disampaikan melalui Google Form yang telah kami kirim melalui email, ataupun teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand dan unmute untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Dan webinar pada hari ini durasinya kira-kira 45 menit. Oke, langsung aja. Selamat datang Kak Parama. Terima kasih banyak telah hadir dalam webinar hari ini. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Sekarang udah nggak kerasa kemarin baru Agustus kan mulai masuk ke Harvard. Although belum bisa kembali ke sana, tapi sekarang udah masuk
menuju akhir bulan, which is kayak next month udah final exam. Jadi cepat sekali. Justin, gimana kabarnya? Wah, harus persiapan ya. Sorry? Iya. Sorry? Iya. Sorry, bisa diulangi lagi, Kak Parama? Oh, enggak, tadi I was just asking gimana Jesslyn kabarnya? Oke. Oh, baik. Thank you. Oke, di prestasi Kak nih, beasiswa diterima di 11 universitas. Apakah persiapan untuk menuju semua itu udah disiapkan sejak dini, misalnya mulai dari SMA atau S1? Mungkin Kak Parama bisa sharing dengan kita? Nah, aku tuh jujur aja selalu bingung kalau ditanya sama orang kayak mau persiapan untuk daftar 2-3 sekolah aja kan udah lama ya prosesnya. Nah, kalau daftar 11 sekolah tuh berapa lama gitu prosesnya. Nah, pertama aku bingung apakah mau jawab kayak 3 bulan, 6 bulan, setahun, soalnya lebih dari itu juga. Jadi akhirnya aku bilang ke temen aku sebenarnya udah persiapan, mempersiapkan 11 daftar 11 sekolah ini ya ketika aku sudah menginjakkan kaki aku di Amerika pertama kali, ya itu adalah persiapan aku pertama kali. Nah, mungkin orang bertanya, loh, maksudnya tahun pertama itu udah mikirin mau daftar ke Harvard gitu? Belum sih, tapi aku bilang kayak ketika semester 1 aku mulai belajar rajin. Nah, dari belajar rajin dapat nilai baik. Karena dapat nilai yang baik, akhirnya bisa internship di sebuah perusahaan yang baik. Karena bisa internship di perusahaan yang baik, nilainya baik, bisa transfer ke sekolah yang baik, misalnya transfer ke UC Berkeley. Karena bekerja keras di UC Berkeley, dapat nilai baik, bisa dapat tempat internship lagi, terus bisa akhirnya sampai kerja full time di San Francisco dan lulus bisa dapat penghargaan di Berkeley. Nah, karena bisa kerja full time di San Francisco itulah akhirnya bisa lanjut kerja juga sampai di Jepang dan akhirnya mendaftar ke 11 sekolah dan diterima semua dengan 7 penawaran beasiswa. Nah, jadi semua hal ini adalah sesuatu sequence yang berkesinambungan. Jadi bukan cuma kayak persiapannya tuh kayak 3 bulan, 6 bulan sebelum deadline, tapi apapun yang kamu persiapkan sejak awal itu udah berhubungan dengan sampai akhir itu. Nah, maka dari itu jika ada teman-teman yang bertanya ke saya, oke Kak Parama, kalau mau persiapan untuk daftar sekolah tuh kapan? Aku bilang, ya secepat awal mungkin, kalau bisa sekarang. Hah? Apakah itu aku harus udah mulai nulis essay atau apa? Ya mungkin boleh mulai dipikirkan, nggak harus nulis sekarang dulu, tapi dengan kalian mulai dari hal-hal simpel dulu, kalian dari belajar rajin, kalian dapat nilai bagus, nah karena dapat nilai bagus, dapat penghargaan, itu akan semuanya berhubungan sampai kalian mendaftar sekolah di kemudian hari. Kira-kira seperti itu, Jesslyn. Oke, berarti kayak semuanya itu nggak ada yang instan ya. Untuk mencapai sesuatu itu semuanya butuh proses, harus dipersiapkan mulai dari awal, harus benar-benar ditata mulai dari awal dan selalu konstan gitu ya. Yes, betul. Ada yang bilang kan, ada orang mengira tuh life is like lomba lari. Bukan. Kehidupan tuh adalah maraton. Jadi bukan yang cepat-cepatan lari yang menang, tapi siapa yang bisa tahan paling lama, lari paling jauh itulah yang memenangkan lomba kehidupan. Kalau aku sih memahaminya seperti itu. Oke. Aku juga pernah nih lihat di YouTube-nya Kak Parama, katanya untuk mendapatkan beasiswa ataupun diterima di universitas itu nggak harus kita punya nilai mata pelajaran yang semuanya itu sempurna. Bahkan katanya yang IPK-nya 4 pun itu nggak selalu bisa menerima itu. Gimana Kak Parama? Yes, setuju banget sih itu. Soalnya aku dulu berpemahaman bahwa oke, kalau nilai aku sempurna berarti aman gitu kan. Well, di sini aku bukan bilang ke teman-teman bahwa oh kalian nilainya jelek aja, bukan. Nilai ya tetap bagus teman-teman. Tapi yang aku mau tekankan di sini adalah nilai itu bukan segalanya. Karena yang mereka lihat tuh dari berbagai macam aspek, kira-kira seperti itu.
kalau aku boleh mungkin tekankan ada 3 macam aspek teman-teman. Oke, yang pertama tadi kan yaitu nilai akademis, which is nilai, maksudnya gini, kayak misalnya kalian daftar S2, kira-kira anak mana yang kemungkinan besar akan diterima, yang IPK-nya 3,95 atau yang IPK-nya 1,5. Kan otomatis orang lebih condong yang ke 3,95. Jadi maksudnya kalau bisa dapat IPK bagus, ya kenapa enggak? Yang pertama itu. Tapi saya setuju banget nilai itu bukan segalanya. Karena banyak sekali orang yang menganggap kayak, oh nilai bagus aja cukup. Enggak. Logikanya gini teman-teman. Misalnya di negara kita misalnya ada let's say 1000 universitas. Nah, di setiap universitas itu kan ada yang ranking 1, berarti ada 1000 orang yang ranking 1. Tapi nggak setiap orang yang ranking 1 di 1000 universitas itu akan diterima di sekolah tertentu. Gitu. Jadi orang yang bukan ranking 1 pun bisa mengalahkan yang ranking 1. Gitu. Nah, yaitu dengan gimana? Dengan poin kedua, yaitu melalui bagian leadership dan organisasi. Nah, jadi maka dari itu waktu aku di Berkeley dan my college, Diablo Valley College, aku ikut join organisasi, yaitu pertama ACE Club itu Architecture Construction Engineering Club, terus ESC which is Engineering Student Council, terus waktu di Berkeley aku join AIS itu American Institute of Architect Students, dan di situ bukan cuma jadi ikut sebagai member, tapi ikut sebagai officer atau orang yang bertugas di organisasi tersebut. Nah, jadi dari situ universitas tuh melihat kayak kita, oke, ternyata Pak Rama ini bukan cuma nilainya baik, tapi ternyata dia punya sisi organisasi dan leadership, yaitu bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa memimpin orang lain. Nah, itu yang mereka mau cari gitu. Nah, kalau ditanya apakah itu sudah cukup, punya sisi akademis, punya sisi organisasi, sudah cukup bagus, tapi bisa ditambah lagi teman-teman. Nah, tambahin apa nih? Tambahin sisi poin ketiga, yaitu poin kemanusiaan atau kayak volunteer. Jadi waktu saya di Diablo Valley College, saya join Habitat for Humanity. Waktu itu bikin rumah untuk homeless. Pernah juga ikut kegiatan volunteer memberi makan untuk homeless, orang yang nggak punya rumah gitu. Jadi ketika universitas melihat kita itu sebagai individu yang utuh, as in maksudnya, oke, berarti ini Pak Rama nilai akademisnya baik, terus dia juga punya sisi leadership organisasi, dan bukan cuma itu, ternyata dia juga punya sisi sosial, yaitu membantu orang lain. Nah, jadi 3 poin itu adalah at least standar yang basic kalian harus miliki kalau kalian mau memiliki strong application. Basically seperti itu, teman-teman. Gitu, Jaslyn. Oke. Berarti itu termasuk kriteria yang kenapa Kak Parama bisa dipilih ya untuk mendapatkan beasiswa dan juga diterima di universitas itu ya. Dan aku mau tanya juga, nah ini kan kita udah punya kayak ini nih kriterianya supaya bisa diterima. Tapi gimana caranya supaya kita bisa nunjukin ke universitas kalau kita punya ini nih, kayak kita punya leadership skill atau kita punya skill-skill yang lain tuh gimana caranya buat nunjukin ke mereka? I see. Oke. Jadi, nah 3 syarat yang aku tadi baru sebutkan tadi itu baru syarat basic, I would say. Basic maksudnya kalian supaya bisa lulus kayak filter pertama. Kayak filter pertama tuh kayak, oke, berarti ini orangnya tanda kutip aman gitu. Tapi untuk menjadi individu yang kalau kalian mau dapat scholarship, kalian mau jadi diterima universitas yang acceptance rate-nya di bawah 10%, nah itu harus punya yaitu menjadi individu yang menarik atau individu yang unik. Maka dari itu aku selalu bilang, be different in a positive way. Jadi kalian tuh jadi berbeda tuh nggak apa-apa, tapi dalam hal yang positif. Nah, misalnya kalian tadi udah punya sisi akan nilai bagus, punya organisasi yang bagus, kalian punya sisi kemanusiaan yang bagus. Ini kalian, I would say mungkin kalian udah berada di top 25% atau top 30%. Karena yang 70% orang itu paling cuma punya either mungkin nilai bagus doang, atau punya organisasi bagus doang, atau punya 2 doang, atau punya yang ini 2 doang. Tapi kalau ketika kalian udah punya 3, itu mungkin kalian udah masuk top 30. Gimana cara bisa jadi top 10%? Nah, itu kalian harus walk the extra mile. Jadi misalnya kalian mau ambil jurusan, I don't know, mathematics di MIT. Nah, kalau kalian mau ambil jurusan mathematics di MIT, nilai rapot matematika 100 aja itu nggak cukup, karena
Banyak juga yang pinter matematika ingin masuk MIT, nilai rapotnya 100. Tapi ketika aku tanya, berapa orang yang memenangkan Olimpiade, misalnya nasional di Indonesia medali emas, misalnya cuma, I don't know, misalnya 5 orang. Nah, itu kalian udah jadi top 1% di Indonesia. Nah, itu loh yang mereka, orang MIT itu mau cari, the top 1%. Supaya mereka bisa mengumpulkan individu dengan skill-skill yang bermacam-macam, berbeda-beda tapi unik, tapi at the highest level supaya bisa digabungkan menjadi satu cohort atau satu angkatan yang kuat gitu istilahnya. Jadi untuk saran aku, pertama ask yourself kalian mau jurusan apa. Terus kalau kalian udah tahu mau jurusan apa, kalian ask yourself gimana caranya kalian bisa menjadi top 1% di jurusan itu. Misalnya kalian mau ambil jurusan fotografi, ya kalian ikuti lomba international photography, jadilah juara 1 gitu. Atau at least top 3 for example. Yang membuat kalian tuh bener-bener kayak dilirik orang gitu. Bukan cuma, oke, nilai sekolahnya bagus, nilai organisasinya bagus, nilai sosialnya bagus, ternyata juara nasional. Wah, langsung masuk teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Berarti banyak banget yang harus kita persiapkan mulai dari awal, mulai dari SMA bahkan ya. Dan untuk mempersiapkan segala satunya itu kan pasti banyak yang dikorbankan. Nah, Kak Parama sendiri untuk mempersiapkan mulai dari harus benar-benar belajar yang giat, terus untuk bisa internship, ataupun untuk magang di tempat yang lain, itu apa sih yang dikorbankan? Wah, ini pertanyaan menarik juga nih. Pernah nggak sih kalian tuh lihat ada sebuah kayak diagram triangle, pilihannya tuh teman, nilai bagus, sama tidur. Pilih 2, nggak bisa pilih 3. Nah, jadi waktu di Berkeley itu aku lebih condong ke pilih sekolah, karena aku mau masuk Harvard dan MIT misalnya. Jadi aku itu kejar sekolah, dan aku berharap bisa tidur. Jadi waktu itu aku tetap ada yang dikorbanin. Mungkin lihat temen aku bisa, waktu itu kan aku di Berkeley, jadi temen aku pergi ke San Francisco, pergi ke LA. Mungkin aku nggak bisa join gitu waktu itu. Tapi aku berpikir kayak kesempatan aku di Berkeley untuk mendapatkan achievement ini, itu periodenya ya cuma ketika selama 2 tahun aku sekolah di Berkeley itu. Nah, aku berpikir kalau aku mau pergi sama temanku ke LA nanti masih bisa, ke San Francisco masih bisa. Jadi ya bener, aku kejar itu dan harus dapat. Jadi kayak waktu aku di Berkeley, aku pengen dapat award ini, at least udah dapat gitu kan. Jadi setelah lulus, aku punya setahun di San Francisco. Akhirnya waktu San Francisco pergi bareng teman, bareng ke LA juga. Dan akhirnya dapat dua-duanya gitu loh teman-teman, bisa pergi sama teman dan juga dapat award ini. Jadi kalian harus punya skala prioritas, kira-kira apa yang mau bisa dilakukan dalam jangka waktu terdekat ini gitu. Jadi bukan pikirannya kayak enaknya aja, maksudnya enaknya aja tuh kayak oke, wah temenku lagi liburan kemana, aku harus ikut. Nggak harus. Kalau skala prioritas kamu untuk mendapatkan achievement ini terbatas, ya kamu lakukan itu dulu. Kalau yang lainnya bisa ditunda, ya misalnya main-mainnya ditunda, tunda dulu gitu. Atau kalau ini udah selesai baru main sana, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu punya skala prioritas. Kira-kira seperti itu. Oke, ya berarti untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu harus banyak yang dikorbankan juga ya. Tapi pada akhirnya kalau bisa set waktunya dengan baik, bisa manage time, pada akhirnya semua itu bisa dicapai juga. Kayak misalnya jalan-jalan sama teman atau have fun gitu ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Parama. Yang pertama pertanyaannya dari Muhammad Arya. Nah, Kak Parama ini kan submit application ke 11 universitas ya. Pasti kan di setiap universitas itu persyaratannya pasti beda-beda. Nggak mungkin semuanya itu sama persis. Nah, gimana caranya Kak Parama itu bisa mencari tahu tentang persyaratannya untuk beasiswa apa aja, terus melalui resources apa sih? Oke. Jadi aku mungkin jelasin dulu kalau beasiswa yang aku dapat kemarin. Jadi di Amerika tuh ada 2 macam beasiswa yang dari sekolah. Yang pertama itu biasanya beasiswa financial need-based financial aid, which means beasiswa yang diberikan berdasarkan kebutuhan finansial.
Jadi kalau jumlah tabungan orang tua kita atau penghasilan orang tua kita di bawah nominal tertentu bisa mendaftar financial aid tersebut. Kalau aku kemarin dapatnya yang merit-based scholarship. Merit-based scholarship itu beasiswa berdasarkan prestasi atau kelayaan. Dan itu prosesnya tidak daftar. Jadi sekolah yang memilih kita. Jadi waktu itu aku juga kaget waktu diterima di Harvard, di telepon kayak berapa hari sebelum pengumuman umumnya, dia ditelepon sama kepala arsitekturnya, dia bilang, Pak Rama, kamu diterima gitu. Dan bukan cuma itu, kamu dapat scholarship. Itu benar-benar kaget, soalnya pas diterima aja udah seneng, apalagi bisa merit-based scholarship gratis di Harvard. Dan itu tidak daftar. Nah, jadi ketika kalian bisa craft your application dengan sangat baik, dengan sangat bagus, bukan kalian yang mengejar-ngejar sekolah itu, tapi sekolah yang mengejar-ngejar kalian istilahnya. Jadi take a look at this example. For example, kayak misalnya kalian lihat ya Mark Zuckerberg yang buat Facebook sama Bill Gates yang buat Microsoft. Mereka berdua pernah sekolah di Harvard. Nah, admission officer mereka waktu lihat Bill Gates sama Mark Zuckerberg, dia melihat bahwa oke, this guy bisa merubah dunia. Makanya itu mereka diterima di Harvard. Nah, itulah yang, dan ternyata benar, mereka apalagi yang kita pakai Microsoft Teams, pakai alatnya Bill Gates, kita pakai Instagram, pakai alatnya Mark Zuckerberg. Nah, kita tuh, saran aku tuh jadi kayak kalian tuh jadilah kayak the next Bill Gates sama Mark Zuckerberg yang kiranya bisa mengubah dunia dan meyakinkan mereka bahwa kalian inilah orang-orang yang dicari gitu. Ketika kalian bisa menunjukkan prove yourself dari prestasi kalian, dari kayak your past experience, bukan kalian yang mencari mereka, mereka yang mencari kamu. Bahkan kalian bisa juga dapat kayak merit-based scholarship. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Safir. Kira-kira bagaimana prospek arsitektur di Indonesia dan apakah arsitek Indonesia tertinggal dari negara lain dan apabila iya, bagaimana cara mengejarnya? I would say prospek arsitektur di Indonesia banyak sekali yang bisa digali, dan I would say Indonesia memiliki interesting question nih dari arsitek ini, pasti memiliki potensi arsitektur yang unik dari negara-negara lain. Jadi aku nggak bisa bilang, for example, kayak, oh apakah Indonesia tuh lebih tertinggal atau lebih maju dari negara lain? Ada bagian yang mungkin di depan, ada bagian yang mungkin di belakang. Tapi it doesn't mean that Indonesia itu apakah tertinggal ataukah di depan. Jadi misalnya nih kasus, misalnya kalau dalam mungkin dalam bentuk geometri parametrik, itu bentuk yang kayak unik-unik melengkung-melengkung itu mungkin di Eropa mereka udah lebih banyak pakai, kita belum banyak pakai. Tapi dalam teknologi arsitektur anyaman, nah Indonesia ternyata lebih berpengalaman dalam itu, kita lebih maju dalam teknologi itu. Jadi I would say Indonesia memiliki kelebihan dan opportunity, kesempatan tertentu yang bisa dikembangkan maupun ditingkatkan. Itu kira-kira. Oke, siap. Ini ada pertanyaan juga dari Sarah Gerviana. Kak Parama, tips untuk menguatkan mental untuk teman-teman yang tinggal di negara orang, terus mempertahankan diri supaya tetap semangat dan kuat untuk menjalani atau mempertanggungjawabkan decision making itu gimana? Ini maksudnya berarti kayak latihan mentalnya gitu ya? Ya, kesehatan mental. Well, mungkin pertama-tama kalau bayangannya mau sekolah sana kan pasti takut, aduh gimana nih di sana, wah gimana. It's normal. Aku dulu juga banyak pikiran kayak gitu. Tapi perlu diingat bahwa kita tuh sebagai manusia tuh adalah manusia makhluk yang adaptif. Kita tuh bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi ketika kita berada di sana, mungkin awalnya merasa lonely, kesepian, dan nggak tahu mau apa. Tapi setelah bertemu teman, bertemu dengan guru-guru, memulai masuk sekolah, apa-apa, kita pun bertumbuh menjadi orang yang lebih mature atau dewasa. Dan dari proses itulah yang membuat kita bisa
melakukan decision making yang accurate. Nah, jadi kalau dari aku sendiri lebih ke memiliki lingkungan yang positif ketika kalian berada di sana. Karena dengan lingkungan positif itulah kalian bisa memiliki mindset yang positif juga. Seperti ada quote bilang kan, you're the average of the 5 people that you spend your time most with. Jadi kalau kalian kalian punya 5 teman terdekat kamu orangnya negatif, ya outcome dari pikiran kamu negatif. Tapi ketika relatively 5 orang di sekeliling kamu positif, kamu pun memiliki pikiran yang positif dan decision making yang lebih positif, I would say. Seperti itu. Oke, dan dengan teman-teman yang positif juga, itu yang semakin membuat kita termotivasi untuk melangkah lebih maju ya. Yes, bukan cuma termotivasi, bahkan let's say, misalnya kalian, waktu sebelum aku masuk ke Harvard sama MIT, aku sudah bergaul dengan teman-teman yang masuk Harvard sama MIT. Dan dari situ pun, bukan cuma aku termotivasi, aku dapat good insights yang make sense. Nah ini maksudnya gimana? Jadi ketika, ini bedain teman-teman, aku waktu mau masuk MIT aku tanya 2 orang. Pertama, satu yang ditolak MIT, satu yang diterima MIT. Yang ditolak MIT dia bilang kayak, oh masuk MIT itu susah, yang bisa tuh cuma orang-orang jenius aja. Kayak kalau nggak jenius nggak bisa. Waktu denger itu aku kayak, waduh gimana nih, susah banget dong. Jadi kayak skeptical sama pesimistik. Tapi ketika aku ngobrol sama teman aku yang diterima di MIT dengan beasiswa, oh, beda banget jawabannya. Dia kayak, oh bisa banget diterima di MIT. Caranya gini, 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 gini. Kalau mau dapat beasiswa, kamu bisa lakuin A, B, C, D. Nah, dengan cara itulah, aku kayak bukan cuma dapat termotivasi, tapi dapat good insights of how to actually get in to MIT. Something like that. Oke, balik lagi kita ngomongin tentang beasiswa nih. Nah, persyaratan apa aja sih mungkin yang harus di-include itu mulai dari CV, ataupun personal statement, ataupun apakah ada interview. Nah, itu untuk mempersiapkan seoptimal mungkin itu kira-kira berapa lama pada saat itu? Pertanyaannya seberapa lama persiapannya maksudnya? Ya, untuk mempersiapkan misalnya personal statement, aplikasinya, terus mungkin kalau ada interview. Well, tadi kalau jawab yang tadi kan kayak persiapan awal mungkin. Tapi kalau mau lebih spesifik ke angka, I would say misalnya kalau aku personal statement nulisnya sendiri mungkin 6 bulan, tapi aku mikirnya udah 2 tahun sebelumnya. Jadi kayak maksudnya gimana? Kayak 2 tahun sebelumnya aku udah mikir, oke, aku mau masuk Harvard. Kalau mau masuk Harvard, berarti aku kalau mau buat cerita tentang pengalaman kerja aku pengen kerjanya di kalau nggak sini, 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 sini. Udah aku list gitu kan. Nah, jadi bukan kayak 3 bulan sebelum deadline kamu nulis, saya pernah bekerja di sini kan nggak bisa karena kamu belum mikir, kalau kamu belum pernah mikirin 2 tahun lalu mau kerja di mana, kamu nggak bisa nulis pengalaman itu. Jadi kamu mau kerja di mana, kamu mau dapat awards apa itu udah dipikirin years before. Dari situlah kamu bisa craft your personal statement. Walaupun mungkin nulisnya itu 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Itu personal statement. Terus kalau tes kayak yang general test tuh kayak GRE, TOEFL atau apa itu berbeda setiap orang. Kalau GRE sendiri aku persiapan setahunan, kalau TOEFL mungkin sekitar 2 bulan. Nah jadi saran aku nyoba yang GRE dulu baru TOEFL, karena kalau GRE udah bisa, TOEFL-nya gampang. Kalau nyoba TOEFL tuh, kalau TOEFL-nya bisa dulu, GRE nanti kayak belajarnya double gitu istilahnya. Just a pro tips. Terus kalau apa ya, recommendation letter itu surat rekomendasi disarankan kalau bisa 6 bulan sebelum deadline udah ngabarin orang yang kamu mau minta, karena biasanya it's considered gak sopan kalau misalnya mintanya kayak 1 bulan sebelumnya, terlalu mepet. Jadi harus kasih minimal 3 bulan, tapi udah kasih aba-aba sekitar 6 bulan sebelumnya. Dan kalau kalian minta, ini juga some tips, kalau kalian misalnya mau minta recommendation letter tuh harus sama orang yang kenal kalian, dan juga misalnya kalau bisa namanya baik ya itu plus point. Kalau kenapa harus yang kenal kalian? Karena ternyata aku baru sadar kalau mau daftar di sekolah kayak Ivy League itu mereka di surat kan nanti kalau kamu minta recommendation letter,
orang yang mau ngisi recommendation letter tuh kan ngisi melalui internet, dia kayak formulir online gitu. Di formulir online tuh ada pertanyaan kayak seberapa dekat kamu dengan Parama gitu. 1 sampai 10, seberapa dekat. Kalau misalnya dekat tuh 10. Nah, kalau ternyata kedekatan kalian tuh cuma 4 atau 5 dari 10, nah itu surat rekomendasi kalian mungkin jadi lebih tidak dilihat gitu. Jadi carilah orang yang benar-benar dekat sama kalian dan juga memahami kalian gitu istilahnya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi benar-benar well prepared ya Kak Parama. Dan juga untuk recommendation letter itu misalnya kayak dipersiapkan dari S1, mungkin recommendation-nya mungkin dari dosen, itu pun juga benar-benar disiapkan dari awal ya berarti. Nggak yang 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya gitu. Yes, kalau bisa lebih awal, kenapa mepet-mepet? Aku selalu pasang filosofi seperti itu. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Nah, selama proses belajar pasti akan merasakan stres dan juga pasti down pada waktu-waktu tertentu. Gimana caranya Kak Parama mengatasi dan manajemen waktu itu? Tadi lebih ke stress sama frustration ya? Iya. Oke. I would say stress sama frustasi itu manusiawi sekali. Setiap orang pasti pernah stres dan frustasi. Tapi yang bisa kita kontrol adalah seberapa lama kita mau stres. Kamu mau stresnya 1 jam, stres 1 hari, stres 1 bulan, stres setahun, atau stres 10 detik. Itu yang bisa nentuin kita. Nah, jadi ketika aku stres, it's okay, stres dulu. Tapi jangan lama-lama. Yang kata kuncinya jangan lama-lama. Sekalian duduk tenang, mikir gimana, how to approach this problem gitu kan. Ada banyak cara. Misalnya aku mau ujian, kadang kan stres sama jadi malas belajar. Nah, cara aku kalau lagi malas belajar itu, pertama, when you feel like quitting, remember why you started. Ketika kamu merasa kamu ingin berhenti, ingatlah alasan kenapa kamu memulai. Itu salah satu pemahaman yang aku pegang. Jadi ketika aku mau berhenti aku mau malas belajar, aku tanya ke diri aku, akankah dengan eh, akankah dengan aku malas belajar ini akan mendapatkan nilai bagus dan masuk Harvard? Kan enggak. Kalau malas belajar tidak dapat nilai bagus. Kalau dapat nilai jelek kan tidak masuk Harvard. Lalu aku tanya diri aku, harusnya apa yang aku harus lakukan? Ya rajin belajar. Nah, jadi memutar mindset lagi. Oke, berarti kalau aku malas belajar nggak akan masuk Harvard. Ya udah aku jadi rajin belajar, jadi semangat lagi gitu. Dan kalau another practical thing yang bisa kalian lakukan adalah membagi permasalahan. Jadi permasalahan besar itu kalau dibagi jadi permasalahan yang lebih kecil akan jauh lebih ringan. Contohnya misalnya saya beri kayak kue gitu ya, kayak satu kue tart suruh habiskan. Kalau kalau dikasih kue tart sih aku juga pasti suruh habisin langsung, nggak kuat. Tapi kalau kalian pagi potong kecil, siang potong kecil satu, sore potong kecil satu, malam potong kecil satu, nyata 1-2 hari udah selesai. Sama, masalah tuh juga seperti itu teman-teman. Masalah tuh kadang terlihat kayak, aduh, stres, males ngerjain tuh karena ya masalah itu besar. Tapi ketika kalian bagi masalah itu menjadi masalah-masalah kecil, kalian lakuin satu persatu, pagi, siang, sore, lama-lama selesai juga gitu teman-teman. Dan bisa lebih teratur, kalian jadi kayak tahu, oh ini bisa selesai kapan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. I see. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kak Parama. Dari Nasla. Kak Parama, aku mau tanya, untuk pengajuan seperti portofolio gambar, hasil karya, setiap kampus punya kriteria berbeda atau enggak? Well, generally berbeda. Kayak I would say mungkin kalau dalam sisi waktu aku main daftar tuh serupa tapi tak sama istilahnya. Jadi kayak ada yang minta 30 lembar, ada yang minta 20 lembar, ada yang minta 10 lembar, ada yang minta kertasnya A3, ada yang minta letter size, tabloid size, ada yang minta A3, A4, macam-macam. Walaupun kontennya ada yang sama, ada pun yang beda. Kayak ada yang minta professional work, ada yang minta academic works, ada yang minta cuma academic work tapi nggak boleh professional work juga ada.
Jadi I would say serupa tapi tak sama. Tapi cara terbaik untuk kalian bisa mengetahui perbedaan tersebut langsung ke website sekolahnya, masuk ke bagian admission, dan di situ ada bagian let's say portfolio atau essay atau apa yang kalian mau cek perbedaannya apa, persamaannya apa. Kalian bikin Google Sheet atau kayak Excel, di mana kalian bisa buat tabel. Oke, jadi waktu itu aku bikin tabel kayak Harvard, Yale, MIT, Berkeley ini, essay yang sama apanya, portfolio yang sama apa, yang beda apa. Dari situ kalian bisa cek kayak waktu itu aku sadar, oke dari 11 universitas ini ternyata 2 ada yang sama di sini, atau 3 ada yang sama di sini. Jadi bukan kalian mikirnya kayak langsung 11 universitas, tapi jadi lebih kecil ya, itu yang aku bilang kayak bagi masalah besar jadi kecil-kecil. Dan that way kalian bisa execute the problem much kayak lebih baik dan lebih efisien gitu kira-kira. Oke, Kak Parama, mungkin banyak dari teman-teman di Indonesia yang belum tahu kayak beasiswa apa aja sih yang available, mungkin dari lembaga penyedia beasiswa ataupun dari university. Itu gimana caranya kita benar-benar bisa mengetahui, oh ada beasiswa ini, ada beasiswa itu, terus kapan sih batas pengumpulannya untuk deadline-nya, itu gimana cara kita mengetahui? Oke, tadi aku sempat bahas 2 macam beasiswa yang dari sekolah di Amerika ya. Yang pertama tuh yang financial, yang need-based financial aid, yang dimana beasiswa berdasarkan kebutuhan finansial dari penghasilan orang tua. Kalau tidak mencapai angka tertentu bisa mendaftar itu. Ada juga merit-based scholarship berdasarkan prestasi sebelumnya. Nah, kalau nggak dapat 2 ini ada apa lagi? Ada lagi teman-teman, misalnya kayak LPDP. LPDP itu beasiswa dari pemerintah. Itu bagus banget soalnya juga cover sekolah dan akomodasi kayak biaya hidup. Dan LPDP pun ada banyak, ada LPDP umum, ada LPDP universitas peringkat utama dunia. Kayak kalau masuk Harvard, Oxford, Yale, something like that, bisa daftar yang beasiswa peringkat utama dunia ini. Nah, makanya dulu kalau orang ada yang tanya aku, nilainya daftar sekolah dulu atau daftar beasiswa dulu? Aku biasanya lebih condong ke daftar daftar sekolah dulu. Karena ketika kamu daftar sekolah, misalnya kamu diterima di let's say Yale atau MIT, nah kamu baru bisa, kalau kamu diterima ya kamu baru bisa daftar yang LPDP Universitas peringkat utama dunia. Kan kalau kamu belum diterima di yang peringkat utama dunia ya kamu nggak bisa daftar LPDP ini. Padahal ketika diterima di yang peringkat utama dunia ini nggak banyak orang yang diterima di sini, chance kamu dapat LPDP peringkat utama dunia lebih besar gitu. Logically speaking kayak gitu, make sense? Terus kalau wah kak nggak dapat yang financial yang pertama ini, nggak dapat yang merit base ini, terus nggak dapat LPDP, terus gimana dong? Masih ada lagi teman-teman, ada beasiswa dari perusahaan swasta. Temen aku yang di Harvard tuh ada yang dapat beasiswa kalau nggak salah 100-200 juta waktu di Harvard dari perusahaan swasta di Indonesia. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan, dan website kalau perusahaan swasta di Indonesia pun sendiri udah banyak sekali kan. Nah, itu teman-teman bisa langsung Google atau kayak tanya teman orang yang pernah dapat beasiswa perusahaan swasta, itu lebih detail jawabannya. Kalau aku sih biasanya cari online sama langsung tanya ke orang-orang yang pernah dapat. Itu cara terbaik untuk cari tahu gimana cara dapat beasiswa tersebut. Kuncinya tanya yang pernah dapat ya. Jadi kalau tanya yang ditolak, ya boleh didengerin sebagai referensi, tapi lebih baik tanya sama yang udah pernah dapat, karena mereka yang tahu gimana benar cara dapatnya. Kira-kira seperti itu. Yes, oke. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui Google Form atau bisa langsung unmute ya. Jadi kalau aku tarik kesimpulan nih Kak Parama. Oh oke. Ada Dennis, bisa langsung unmute untuk menanyakan pertanyaannya. Sorry. Halo Kak Parama, apa kabar? Halo. Baik. Thank you very much. It was very inspiring. Aku currently third year aerospace engineering di sini di Belfast. I'm currently applying as well. Aku nggak suka sebenarnya telling people this, but I'm currently applying as well. And I've been asking many people. Aku udah tanya banyak orang. Maksudnya yang sudah pernah masuk, teman-temanku yang sudah pernah masuk dan yang maksudnya yang profesor. I was asking my professors about my grades and stuff. Bagaimana ini prospeknya kalau mau masuk
ke sekolah-sekolah besar, and they've been very supportive. Mereka supportive, mereka bilang dicoba aja karena portofolio nilai kamu bagus segala macam kan. Cuma I need the realistic view from someone yang udah keterima, apalagi di 11 universitas yang terbesar. What is the threshold point? Point di mana I know that this is not worth it. Dari tadi kan kita positif aja. I need to know when I have to stop. Like, it's not worth it, even though my grades are good. You know, like I have experience, but there is a point that I have to stop. You know. Thank you. I see. Thank you, Dennis, buat pertanyaannya, dan juga very interesting ya, kayak inspiring juga nih. I'm very happy kalau dengar orang yang juga tertarik untuk daftar ke universitas yang bagus-bagus, because I think like Indonesian, we all have like the potentials for it, but we just have to like pursue it. Nah, ini pertanyaan menarik karena kamu bertanya, nah threshold kapan kita harus kayak berhenti gitu kan? Di sini aku nggak bisa jawab yang spesifik kamu karena aku nggak tahu nilai kamu, aku nggak tahu prestasi kamu apa. Tapi salah satu threshold yang aku kayak lihat, yang kayak waktu itu buat aku pretty optimistic waktu itu ya, kayak I think I can try applying to these schools and might got accepted. Itu ketika aku lihat ada teman aku yang juga diterima di situ dan aku bisa memahami kira-kira kemampuan dia itu seberapa gitu. Jadi kayak kamu bisa gunakan experience orang lain itu sebagai reference kamu untuk mengetahui threshold kamu gitu. Misalnya gimana ya? Kayak misalnya kamu lihat orang yang kamu anggap yang diterima di good schools yang kamu mau. Kamu lihat dia prestasinya apa aja gitu. Nah, kalau misalnya prestasi dia ternyata di bawah kamu, berarti kan ternyata positif dong. Kamu yang udah prestasinya tanda kutip di atas dia, berarti punya kesempatan lebih. Kalau prestasi dia jauh di atas kamu, nah itu kamu bisa ask yourself kayak questions gitu. Am I doing enough gitu? Apakah aku harus melakukan seperti itu untuk mencapai posisi itu? Jadi aku threshold-nya sih lebih lihat orang lain yang udah diterima dan aku pelajari kira-kira gimana orang itu bisa masuk ke sana. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah menjawab, Dennis? So tetap ya, maksudnya I don't want to say it in negative way. I'm very positive. Like aku orangnya termotivasi banget. Tapi maksudnya kita tetap harus compare diri kita dengan orang ya. Aku nggak bilang compare, aku bilang kayak reference. Jadi kalau comparison tuh lebih ke kayak istilahnya kayak, aduh ini Kak Parama diterima 11 universitas, kalau aku cuma diterima 10 berarti aku kurang ya. Itu kan kayak comparison. Tapi kalau aku lihatnya kayak, oke, ini Parama diterima di 11 universitas dan prestasi dia tuh A, B, C, D, E, F, G. Aku punya prestasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Berarti secara logically speaking, aku juga mungkin bisa diterima di universitas seperti itu. Nah, kalau misalnya aku cuma prestasi A, B, nah Parama punya A, B, C, D, E, F, G, nah berarti itu bisa jadi kayak threshold, berarti I need to work more on that. Jadi lebih ke referensi, bukan ke kayak perbandingan gitu. I see. Thank you very much. Thank you. Oke, thank you Dennis. Silakan Fauzan. Halo, sebelumnya thank you Kak Parama yang tadi udah sharing, eye-opening banget dan ya saya bisa banyak belajar dari itu. Saya pengen bertanya Kak, tadi Kak Parama udah ceritain kan gimana kita tuh harus menghadapi stres. Dan tadi saya juga ya banyak belajar sih, karena saya hari ini agak mengalami stres dan dengan waktu di era pandemi ini saya yakin waktu agak lebih stressful daripada biasanya. Nah, tapi yang pengen saya tanya tuh dari Kak Parama sendiri nih, pernah nggak sih mengalami stres yang bener-bener kayak stres banget gitu, bener-bener down banget, misal aplikasinya di reject atau apapun yang bikin Kak Parama stres, dan pengalaman Kak Parama untuk naik kembali dari sebuah state yang sangat low itu seperti apa gitu. Terima kasih. I see. Wah, Fauzan, thank you for the question. Dan thank you juga buat udah being open ya. Nah, kalau dari sisi aku pernah stres down banget ya? Pernah. Seperti aku bilang, stres ini manusiawi.
stres yang banget? Yo, pasti pernah. Tapi waktu itu misalnya aku waktu di Berkeley sempat tugas pertama aku dapat nilai nggak bagus. Waktu itu berapa ya? PR pertama dapat C+ kalau nggak salah. Nah dari situ stres dong. Wah gimana ini? Kok masuk ke Berkeley gini kan susah banget ini nilainya nggak bagus. Nah tapi aku ask myself gitu kan kayak apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku mau stres dan dapat C+ terus sampai lulus? Ataukah aku mau stresnya ya waktu itu doang terus kayak evaluate my mistakes yang salahnya apa dan aku ubah gitu. Nah dari situ pun uh, it- itulah yang membuat aku tuh berpikir yang tadi aku bilang kayak when you feel like quitting, think about why you started. Jadi aku lebih fokus ke tujuan akhir. Waktu itu aku tujuan akhir minimal misalnya harus cum laude gitu kan, atau dapat honors gitu. Ya waktu aku dapat nilai jelek itu stres gak apa-apa sebentar, tapi aku lebih fokusnya gimana caranya tetap dapat honors gitu. Nah akhirnya pun karena aku fokus ke tujuan itu, ya akhirnya bisa bahkan dapat high honors, for example. Jadi yang C+ itu malah jadi batu loncatan aku, bukan sih batu sandungan. Jadi ketika kamu down, frustrated, kamu ingat aja tujuan akhir kamu dan fokus ke situ. Gimana cara dapetinnya. Jadi jangan kamu malah stres mikirin itu, karena kalau mikirin itu terus, ya kamu nggak akan bangkit lagi. Gitu. Apakah saya menjawab, Fauzan? Oke, thank you banget Kak jawabannya. Dan ya sudah terjawab. Thank you Kak. Thank you. Oke, thank you Fauzan. Thank you juga Kak Rama sudah hadir, benar-benar sharingnya mengisi banget ya wawasan baru buat kita. Dan kalau begitu kita akhiri meeting pada hari ini, webinar hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita selesai, kalau boleh nih teman-teman bisa dibuka kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Ini teman-teman dari Belfast semua ya ini? Banyak yang nggak dari Belfast juga. Oke, dari UK semua kah? Atau dari sekolah di luar UK juga ada? Banyak yang di UK, juga ada yang dari Indonesia. I see. Wah, keren-keren. Pada semangat belajar semua. Semoga ada diterima di universitas yang kalian pingin. Amin, amin. Ada yang pingin convert Oke, nggak nih? teman-teman Usul yang nih. belum turn on camera bisa langsung turn on. Pada malu-malu ya semuanya. Oke, yuk teman-teman kita tunggu. Oke, langsung aja deh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Parama udah hadir di webinar pada hari ini, benar-benar menginspirasi kita semua banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga sharingnya Kak Parama hari ini benar-benar menginspirasi teman-teman dan juga membuat teman-teman lebih bermotivasi untuk menggapai cita-cita, apply di universitas yang teman-teman inginkan, dan juga bisa mendapatkan beasiswa seperti Kak Parama. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga harinya menyenangkan dan stay safe dimanapun teman-teman berada. Bye. Terima kasih Kak Parama. Terima kasih semua. Bye. Thank you teman-teman. Thank you. Wah, luar biasa. Devina, masih di sini? Hilang.